Sebelum kita masuk ke masing-masing bangsa, kita perlu tahu dulu ya gimana kondisi umum semenanjung Italia sebelum adanya kerajaan Romawi. Berdasarkan penelitian arkeolog, manusia sudah mulai menghuni wilayah Italia sejak sekitar tahun 40.000 SM silam, yaitu manusia purba yang datang dari daerah Eropa Tengah lewat jalur darat yang saat itu masih terhubung karena permukaan laut yang lebih rendah. Pada awalnya, mereka hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan, berpindah-pindah tempat sesuai musim dan ketersediaan sumber daya. Namun sekitar tahun 6000 SM, mereka mulai belajar bertani dan beternak hewan. Ini jadi awal dari kehidupan menetap dan pembentukan komunitas kecil. Mereka mulai menanam gandum, barley, dan sayuran, serta memelihara sapi, kambing, domba, dan babi. Seiring waktu, komunitas-komunitas ini makin berkembang dan mulai membentuk desa-desa kecil yang kemudian tumbuh jadi pemukiman yang lebih besar. Sekitar tahun 3000 SM, muncul budaya yang disebut sebagai budaya Teramara. Mereka tinggal di pemukiman yang dibangun di atas lahan yang ditinggikan dan dikelilingi parit, kemungkinan sebagai bentuk pertahanan dari serangan binatang buas atau kelompok manusia lain. Mereka udah bisa bikin peralatan dari tembaga dan mulai ngembangin seni keramik yang cukup canggih. Kemudian sekitar tahun 1000 SM, terjadi gelombang migrasi besar-besaran dari orang-orang yang datang dari daerah Laut Hitam dan Balkan ke semenanjung Italia. Mereka bawa sama mereka teknologi besi yang lebih canggih dan sistem sosial yang lebih terstruktur. Dari migrasi ini, lahirlah beberapa bangsa besar yang kemudian menghuni berbagai bagian Italia, mulai dari bangsa Latin di dataran tengah, bangsa Sabinin di daerah pegunungan sebelah timur, bangsa Etruska di daerah utara, bangsa Samnine di daerah tengah selatan, dan bangsa Yunani yang mendirikan koloni di pantai selatan Italia. Kondisi Italia pada masa itu bisa dikatakan sebagai kumpulan dari banyak bangsa dan suku yang masing-masing punya budaya, bahasa, cara hidup, dan hidup sendiri. Mereka terkadang berdagang satu sama lain, terkadang juga berseteru karena persaingan tanah dan sumber daya. Tidak ada satu kekuasaan yang bisa menguasai seluruh Italia pada masa itu. Setiap daerah dikuasai oleh bangsa atau suku sendiri-sendiri. Dan di tengah-tengah kondisi ini, lahirlah bangsa-bangsa yang bakal jadi dasar dari peradaban Romawi nantinya. Pertama-tama kita bahas tentang bangsa Latin, bangsa yang paling dekat dengan sejarah Roma, karena kota Roma sendiri itu terletak di wilayah yang dikuasai oleh bangsa Latin. Berdasarkan catatan sejarah dan penelitian arkeolog, bangsa Latin adalah bagian dari kelompok orang Indo-Eropa yang datang ke Italia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Mereka menetap di daerah dataran tengah Italia yang disebut sebagai Latium. Nama ini berasal dari kata Latini yang adalah nama diri mereka sendiri. Wilayah Latium punya kondisi geografis yang sangat menguntungkan loh teman-teman. Ada dataran yang subur cocok buat bertani, ada sungai-sungai yang nyediain air dan jalur transportasi, dan juga dekat sama laut yang mempermudah perdagangan. Selain itu, ada beberapa bukit yang bisa dipakai sebagai tempat pertahanan. Ini adalah alasan kenapa banyak pemukiman Latin yang dibangun di atas bukit-bukit, termasuk nantinya kota Roma yang dibangun di atas 7 bukit. Bahasa yang dipakai oleh bangsa Latin adalah bahasa Latin, yang kemudian jadi bahasa resmi Roma dan akhirnya jadi dasar bagi banyak bahasa Eropa, kayak Italia, Prancis, Spanyol, Portugis, dan Rumania. Bahkan, banyak kata dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain di dunia juga berasal dari bahasa Latin. Contohnya aja kata amare yang artinya cinta dalam bahasa Latin, jadi aimer di Prancis, amar di Spanyol, dan amare di Italia. Bahasa Latin juga dipakai sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan agama selama berabad-abad di Eropa. Budaya dan cara hidup bangsa Latin sangat fokus ke pertanian dan peternakan. Mereka menanam gandum, anggur, dan zaitun. Ketiga komoditas ini kemudian jadi produk utama dari wilayah Italia selama berabad-abad. Mereka hidup dalam komunitas yang disebut sebagai civitas, atau kota kecil yang masing-masing punya pemerintahan sendiri. Setiap civitas dipimpin oleh seorang raja atau dewan bangsawan, dan rakyatnya punya hak buat berpartisipasi dalam keputusan penting lewat rapat umum. Agama bangsa Latin sangat erat kaitannya sama alam dan kehidupan sehari-hari. Mereka memuja banyak dewa dan dewi yang mereka yakini ngatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari dewa matahari, dewa tanah, dewa sungai, sampai dewa perang dan dewa perdagangan. Beberapa dewa utama mereka antara lain Jupiter, Juno, dan Minerva.
Mereka melakukan ritual dan persembahan kepada para dewa buat dapetin berkah dan perlindungan. Salah satu kota Latin yang paling penting adalah Alba Longa, yang menurut legenda adalah kota asal dari nenek moyang Romulus dan Remus, pendiri kota Roma. Beberapa kota Latin lainnya adalah Lavinium, Tusculum, dan Tibur. Pada awalnya, kota-kota Latin ini hidup secara mandiri dan terkadang berseteru satu sama lain. Tapi kemudian mereka mulai membentuk perkumpulan atau konfederasi buat melindungi diri dari serangan bangsa lain, kayak Etruska atau Sabin. Perkawinan dan hubungan antar kota Latin juga sangat penting dalam memperkuat ikatan antar komunitas. Menurut legenda Romawi, pas Romulus mendirikan kota Roma, dia kesusahan dapetin wanita buat penduduk baru kota itu. Akhirnya dia adain festival dan ngundang bangsa Sabin buat datang. Saat festival berlangsung, pria Roma menyerbu dan bawa pulang wanita-wanita Sabin buat dinikahi. Ini adalah contoh dari gimana hubungan antar bangsa bisa terjadi dengan cara yang tidak terlalu menyenangkan, tapi akhirnya menghasilkan persatuan antara bangsa Latin dan Sabin. Secara bertahap, kota Roma yang awalnya cuma sebagai salah satu kota Latin kecil mulai tumbuh dan jadi semakin kuat. Mereka berhasil nyatuin kota-kota Latin lainnya di sekitar mereka dan akhirnya jadi kekuasaan utama di wilayah Latium. Dan dengan itu, bangsa Latin jadi dasar dari identitas dan budaya Romawi yang akan datang. Selanjutnya kita bahas tentang bangsa Sabinin, bangsa yang tinggal di daerah pegunungan Apennine sebelah timur wilayah Latium. Sama seperti bangsa Latin, mereka juga termasuk kelompok orang Indo-Eropa yang datang ke Italia sekitar tahun 1000 SM. Mereka menetap di daerah yang bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Jadi cara hidup mereka beda sama bangsa Latin yang tinggal di dataran. Wilayah yang dikuasai oleh bangsa Sabinin disebut sebagai Sabinum, daerah yang punya lanskap yang kasar dan tidak terlalu cocok buat bertani skala besar. Oleh karena itu, mereka lebih banyak hidup dari beternak hewan kayak domba, kambing, dan sapi, serta berburu dan ngumpulin makanan dari hutan. Meskipun begitu, mereka juga menanam tanaman yang bisa tumbuh di daerah pegunungan kayak gandum liar dan sayuran. Bahasa yang dipakai oleh bangsa Sabin adalah bahasa Sabin, yang juga termasuk dalam keluarga bahasa Indo-Eropa dan punya kemiripan dengan bahasa Latin. Meskipun bahasa ini tidak banyak tertulis yang bisa ditemukan, tapi banyak kata dalam bahasa Latin yang berasal dari bahasa Sabin. Contohnya aja, kata vas yang artinya hukum atau kebenaran dalam bahasa Latin berasal dari bahasa Sabin, serta nama beberapa dewa dan tempat yang juga berasal dari bahasa mereka. Sistem sosial bangsa Sabin sangat bergantung pada hubungan keluarga dan suku. Mereka hidup dalam kelompok besar yang disebut sebagai gens atau klan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku yang punya kekuasaan besar. Hubungan antar klan sangat penting, dan mereka sering kerjasama dalam hal pertahanan dan mencari makanan. Tidak kayak bangsa Latin yang udah punya kota-kota yang terorganisir, bangsa Sabin lebih banyak hidup dalam desa-desa kecil yang tersebar di sekitar pegunungan. Agama bangsa Sabin juga sangat erat kaitannya sama alam dan kehidupan peternakan. Mereka memuja dewa dan dewi yang mereka yakini ngatur cuaca, tanah, dan ternak mereka. Salah satu dewa utama mereka adalah Saturnus, dewa pertanian dan panen, yang kemudian juga dijadikan sebagai dewa oleh bangsa Latin dan Romawi. Mereka juga punya ritual khusus yang dilakukan pas mereka mau bergerak ke daerah baru atau pas ada perang dengan kelompok lain. Hubungan antara bangsa Sabin dengan bangsa Latin sangat kompleks loh teman-teman. Seperti yang kita dengar dari legenda Romulus dan Remus, awalnya ada konflik antara mereka karena penculikan wanita Sabin oleh pria Roma. Namun kemudian, pas pasukan Sabin datang buat membalas dendam dan menyelamatkan wanita-wanita mereka, wanita-wanita itu keluar tengah pertempuran dan memohon agar kedua pihak berhenti berperang, karena mereka udah mencintai suami mereka dari Roma dan juga mencintai keluarga mereka dari Sabin. Akhirnya kedua bangsa sepakat buat bersatu, dan Raja Sabin yang namanya Titus Statius jadi raja bersama-sama Romulus di Roma. Peristiwa ini meskipun merupakan legenda, tapi menunjukkan bahwa ada hubungan yang erat antara bangsa Sabin dan Latin. Banyak unsur budaya Sabin yang kemudian masuk ke dalam budaya Romawi, mulai dari bahasa, agama, sampai cara berpakaian dan makanan.
Beberapa bangsawan Romawi juga ngaku punya keturunan dari bangsa Sabin, dan ini jadi sumber kebanggaan bagi mereka. Selain itu, bangsa Sabini juga dikenal sebagai orang yang gagah berani dan baik dalam peperangan. Mereka sering bertempur dengan bangsa lain kayak Etruska atau Samnite, dan mereka mampu bertahan karena pengetahuan mereka tentang daerah pegunungan yang bikin musuh kesusahan buat menyerang. Namun pada akhirnya, sekitar abad ke-4 SM, wilayah Sabin mulai diambil alih oleh Roma, dan mereka jadi bagian dari Republik Romawi. Meskipun begitu, pengaruh budaya mereka tetap ada dan terus jadi bagian dari identitas Romawi. Kemudian kita bahas bangsa tentang Etruska, bangsa yang mungkin paling misterius tapi juga paling berpengaruh sebelum adanya Roma. Berbeda dengan bangsa Latin dan Sabin yang berasal dari kelompok Indo-Eropa, asal-usul bangsa Etruska masih jadi perdebatan di antara para sejarawan dan arkeolog. Beberapa berpendapat bahwa mereka datang dari daerah Anatolia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka adalah penduduk asli Italia yang udah ada jauh sebelum datangnya orang Indo-Eropa. Bangsa Etruska menetap di daerah utara Italia yang disebut sebagai Etruria, yang sekarang jadi wilayah Tuscany, Umbria, dan bagian dari Lazio. Wilayah ini punya tanah yang subur, sungai yang melimpah, dan juga dekat sama Laut Tireno yang mempermudah perdagangan dengan daerah lain kayak Yunani dan Kartago. Ini bikin mereka jadi salah satu bangsa paling kaya dan maju di Italia pada masa itu. Bahasa yang dipakai oleh bangsa Etruska adalah bahasa Etruska, yang tidak termasuk dalam keluarga bahasa Indo-Eropa dan hingga saat ini belum sepenuhnya bisa diterjemahkan. Meskipun banyak tulisan yang ditemukan pada batu, keramik, dan artefak lainnya, tapi karena kita tidak tahu sistem penulisannya dengan jelas, banyak hal tentang budaya dan sejarah mereka yang masih jadi misteri. Namun dari tulisan yang bisa diterjemahkan sedikit, kita tahu bahwa mereka punya sistem tulisan yang berasal dari tulisan Yunani. Budaya bangsa Etruska sangat terkenal dengan kemampuan mereka dalam arsitektur, seni, dan keramik. Mereka membangun kota-kota yang sangat megah dengan tembok pertahanan yang kokoh, jalan raya yang rata, dan bangunan air yang canggih. Salah satu contoh kota Etruska yang paling terkenal adalah Veii, yang terletak tidak jauh dari Roma dan jadi saingan utama Roma selama beberapa abad. Mereka juga terkenal dengan seni pahat dan patung yang sangat detail dan indah, serta keramik yang punya pola dan warna yang cantik. Sistem pemerintahan bangsa Etruska beda dengan bangsa Latin atau Sabin. Mereka membentuk konfederasi yang terdiri dari 12 kota utama yang disebut sebagai Lucumones. Setiap kota dipimpin oleh seorang raja atau gubernur yang disebut sebagai Lord, dan mereka punya dewan bangsawan yang membantu dalam ngatur negara. Konfederasi Etruska kerjasama dalam hal perdagangan dan pertahanan, namun setiap kota tetap punya otonomi sendiri dalam mengatur urusan dalam negeri. Ekonomi bangsa Etruska sangat kuat karena mereka punya sumber daya alam yang melimpah kayak besi, tembaga, dan perak. Mereka juga ahli dalam perdagangan dan punya armada laut yang kuat yang bawa barang dagangan mereka ke seluruh Laut Tengah, mulai dari Yunani dan Kartago sampai ke daerah Afrika Utara dan Spanyol. Mereka juga ahli dalam pertanian dan menanam anggur, zaitun, dan gandum yang berkualitas tinggi. Agama bangsa Etruska sangat kompleks dan mereka sangat mempercayai ramalan dan takdir. Mereka percaya bahwa nasib seseorang udah ditentukan sejak lahir, dan mereka bisa tahu nasib itu lewat ramalan dari burung, bintang, atau bahkan dari cara binatang disembelih. Mereka punya banyak kuil dan tempat ibadah yang dibangun dengan sangat megah, dan mereka sering melakukan persembahan hewan atau bahkan manusia kepada para dewa, meskipun praktik persembahan manusia ini tidak terlalu umum dan hanya dilakukan dalam keadaan darurat, kayak perang atau bencana alam. Hubungan antara bangsa Etruska dengan Roma sangat erat dan berpengaruh besar terhadap perkembangan Roma. Pada awalnya, Roma bahkan dikuasai oleh beberapa raja yang berasal dari bangsa Etruska, kayak Tarquinius Priscus dan Tarquinius Superbus yang kita bahas dalam video sebelumnya. Banyak unsur budaya Etruska yang masuk ke dalam budaya Romawi, mulai dari arsitektur, seni, musik, sampai cara berpakaian dan menghadiri acara-acara umum. Contohnya aja, gaya berpakaian Romawi yang pakai jubah panjang berasal dari gaya berpakaian Etruska, serta banyak bangunan penting di Roma yang dibangun dengan gaya arsitektur Etruska. Namun seiring waktu, hubungan antara Roma dan Etruria jadi semakin tegang karena persaingan wilayah dan kekuasaan.
Pada abad keempat dan ketiga SM, Roma melakukan serangkaian perang terhadap kota-kota Etruska dan akhirnya berhasil menguasai seluruh wilayah Etruria. Meskipun begitu, pengaruh budaya Etruska tetap ada dan terus jadi bagian penting dari budaya Romawi. Bahkan banyak orang Romawi yang belajar tentang seni, musik, dan ramalan dari orang Etruska. Nah, teman-teman, itu dia cerita panjang tentang bangsa Latin, Sabin, dan Etruska, tiga bangsa besar yang menghuni Italia sebelum adanya kerajaan Romawi. Setiap bangsa punya keunikan dan kontribusi masing-masing yang sangat penting dalam membentuk masa depan Italia dan akhirnya peradaban Romawi. Bangsa Latin memberikan dasar bahasa dan identitas yang jadi inti dari Romawi. Bangsa Sabin memberikan unsur kekerasan dan kesetiaan yang jadi bagian dari karakter Romawi. Dan bangsa Etruska memberikan kemajuan dalam bidang arsitektur, seni, dan perdagangan yang bikin Roma jadi lebih maju. Tanpa kontribusi dari ketiga bangsa ini, mungkin Roma tidak akan bisa tumbuh jadi peradaban besar yang kita kenal sekarang. Jadi apa teman-teman suka sama cerita tentang ketiga bangsa ini? Kalau suka, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman yang juga suka sejarah atau bahkan yang sedang belajar tentang peradaban kuno. Jangan lupa subscribe channel kita dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video seru lainnya ya. Kalau ada komentar atau ide cerita sejarah yang mau kalian tonton selanjutnya, misalnya tentang bangsa lain yang hidup di Italia sebelum Roma, atau tentang bagaimana ketiga bangsa ini akhirnya menyatu dalam kerajaan Romawi, jangan sungkan buat tulis di kolom komentar ya. Kita akan coba bikin videonya kalau bisa. Oke deh teman-teman, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan dan tetap semangat belajar tentang hal-hal baru yang menarik.